Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kenji Channel. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat pola dasar baju wanita dengan ukuran L. Sebelum membuat pola, di sini saya sudah siapkan untuk ukurannya. Teman-teman bisa catat, bisa disimak, kalau bisa di screenshot ya, agar supaya lebih tahu. Kalau bisa sambil dipraktekin, kita belajar bersama-sama di sini. Untuk ukuran L di sini saya menggunakan lebar bahu 40 cm, lingkar badan 98 cm, lingkar pinggang 84 cm, lingkar pinggul 104 cm, dan panjang lengan 56 cm. Dan perlu diingat, ini adalah ukuran jadi nanti nggak perlu ditambahin lagi untuk kelonggarannya ya. Oke, sekarang kita lanjut aja ke proses pembuatannya. Teman-teman bisa siapkan kertas pola atau koran ya kalau nggak ada. Untuk langkah pertama di sini kita buat dulu garis bantu atau garis siku ya di bagian sini. Supaya nanti untuk mempermudahkan kita saat pembuatan pola. Dan garis ini kita sebutnya dengan garis A. Kemudian dari A kita turunin 4 cm ya. Ini untuk turun bahu. Karena di sini lebar bahunya 40 cm, maka turun bahu di sini saya gunakan 4 cm ya. Kadang-kadang teman-teman yang bertanya kalau turun bahu itu yang bagus berapa? Kalau di sini kalau 40 cm saya turunin 4 cm. Kalau di bawah 39 saya gunakan 3,5 cm. Karena di sini lebar bahunya 40, maka di sini saya turunin 4 cm dari garis A. Dan ini kita sebut dengan garis B. Untuk langkah selanjutnya kita cari untuk garis lingkar badan ya teman-teman. Jadi rumusnya di sini lingkar badan 98 kita bagi 4 dulu. 98 dibagi 4 sama dengan 24,5. Maka dari garis A kita geser 24,5 atau kita turunin 24,5 ya. Perlu diingat dari garis A kita turunin 24,5. Di sini 24,5-nya. Kemudian kita buat garis lurus lagi. Dan garis ini kita tandain dengan garis C atau garis lingkar badan. Kemudian kita cari untuk garis lingkar pinggang ya. Di sini. Untuk menentukan garis lingkar pinggang, di sini untuk ukuran L, saya akan menggunakan yang 40 cm ya. Dari A kita turunin 40 cm. Perlu diingat ya, dari garis A kita turun 40 cm ya. Di sini turun 40 cm, ini untuk nanti garis pinggangnya. Kemudian kita garis lurus dulu. Dan garis ini kita tandain dengan garis D atau garis lingkar pinggang ya nanti. Kemudian kita cari untuk garis lingkar pinggul ya. Untuk menentukan garis lingkar pinggul, dari garis D kita turunin 19 cm ya untuk ukuran L. Ini untuk standarnya saja saya akan buatnya. Kemudian kita garis lagi. Dan ini kita tandain dengan garis E atau garis lingkar pinggul. Kemudian kita buat dulu untuk bagian lehernya. Di sini kita buat dulu pola bagian depan ya. Jadi untuk menentukan leher ya, dari tepi kertas ini kita geser 8 cm ya untuk ukuran L. Dan ini kita sebut dengan A1. Kemudian dari A kita turunin 9 cm. Dan ini kita sebut dengan A2. Kemudian dari A1 kita pertemukan ke A2 menggunakan penggaris seperti ini ya. Teman-teman bisa contoh ya cara menggarisnya. Kira-kira seperti ini. Kemudian kita cari untuk lebar bahu teman-teman ya. Di sini lebar bahunya 40 cm. Kita bagi 2 dulu sama dengan 20 cm ya. Maka dari ujung kertas ini
kita geser 20 cm. Dan ini kita sebut dengan B1. Kemudian B1 kita pertemukan ke A1 menggunakan penggaris lurus saja. Sekarang kita buat untuk lingkar badan ya. Jadi rumusnya seperti ini. Lingkar badan kita bagi 4. Kemudian ditambah 1 untuk selisih badan depan dan badan belakang ya. Sama dengan 25,5 cm. Dan ini nanti untuk bagian depan ya. Atau pola depan. Maka di sini karena kita membuat pola depan dulu, maka di sini kita buat 25,5 cm. Jadi garis C ini kita buat 25,5 di sini. Dan ini kita tandai dengan C1. Selanjutnya kita cari untuk lingkar pinggangnya ya teman-teman. Di sini 84 kita bagi 4. Kemudian kita tambah 1 untuk selisih badan depan dan belakang. Kemudian ditambah 3 cm untuk kupnat ya. Sama dengan 84 bagi 4. Sama dengan 25 cm. Ini untuk bagian depan. Maka di sini lingkar pinggangnya garis D ini adalah 25 cm. Kemudian ini kita tandai dengan D1. Kemudian kita cari untuk lingkar pinggul. Di sini 104 kita bagi 4 ditambah 1 untuk selisih badan depan belakang menjadi 27 cm. Ini untuk bagian depan atau pola depan. Jadi garis E ini kita buat 27 cm. Dan ini kita tandain dengan E1. Kemudian kita pertemukan ya dari C D1 ke E1 menggunakan penggaris agak lengkung seperti ini atau penggaris panggul. Teman-teman bisa ngikutin aja caranya. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya cara menggarisnya. Langkah selanjutnya kita cari untuk lingkar ketiaknya ya di sini. Tapi sebelum mencari lingkar ketiak, kita harus tentukan dulu untuk lebar dadanya ya. Jadi untuk menentukan lebar dada, kita buat garis bantu dulu. Caranya dari garis B ke C, kita ambil tengah-tengahnya dulu di sini. Kemudian kita buat garis bantu dulu di sini. Oke, jadi di sini untuk menentukan lebar dada, di sini kita patokannya adalah lebar bahu ya, teman-teman. Dari garis B ke B1 ini, di sini kan tadi 20 cm ya. Jadi dari 20 cm ini kita kurangin 1,5 cm, maka menjadi 18,5. Kemudian kita kasih tanda titik di sini. Kemudian kita hubungkan ya dari B1. Oke, kemudian kita hubungkan lagi ke C1. Kalau bisa teman-teman menggunakan penggaris seperti ini ya, atau penggaris kerung lengan. Kita gunakan yang bagian lengkung ya, atau bagian depan. Kita atur serileksnya aja atau sebagusnya aja ya, jangan terlalu dipaksakan. Untuk menggarisnya kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita tinggal membuat kupnat ya. Untuk cara menentukan kupnat ya. Jadi rumusnya adalah 1/10 dari lingkar badan ya. Di sini lingkar badan 98, maka 98 dibagi 10 menjadi 9,8 mili. Maka dari tepi kertas ini kita buat 9,8 mili. Kemudian kalau untuk ujung kupnat atas itu dari garis lingkar badan kita turunin 3 cm. Seperti ini. Kemudian kalau untuk ujung kupnat bawah
itu dari garis lingkar pinggang kita turunin 12 cm. Kemudian kita garis lurus, kita temukan titik-titiknya ya. Kemudian kita tadi ngambil kupnatnya, ngelebihin kupnatnya kan 3 cm ya, maka dari garis ini ke kiri 1,5, ke kanan 1,5, maka menjadi 3 cm. Kemudian kita pertemukan, kira-kira caranya seperti ini. Dan ini dia pola badan depannya udah jadi. Sekarang kita tinggal buat untuk pola badan belakangnya. Untuk mempersingkat waktu, di sini kita tinggal panjangin aja ya garis bantu tadi atau spidol yang warna merah ini. Teman-teman bisa menyimak caranya. Oke, setelah kita buat seperti ini, sekarang kita buat untuk bagian leher dulu. Di sini tadi badan depan 8 ya ngegesernya dari titik A ini. Di sini juga 8. Kemudian kita sebut dengan A1. Kemudian dari sudut A ini kita turunin 2 cm. Dan ini kita sebut dengan A2. Kemudian kita pertemukan A1 ke A2 menggunakan penggaris seperti ini. Teman-teman bisa ngikutin ya cara menggarisnya. Kemudian kita cari untuk lebar bahu ya. Dari garis B ini tadi lebar bahu 40 dibagi 2 menjadi 20. Di sini juga sama, kita buat 20. Dan ini kita sebut dengan titik B1. Kemudian kita pertemukan dari B1 ke A1. Oke, sekarang kita tinggal buat untuk lingkar badannya ya. Di sini kita ambil dulu catatannya. Jadi untuk garis lingkar badan ini, tadi lingkar badan 98, kita bagi 4. Kalau tadi di bagian depan ditambah 1, kalau untuk bagian belakang kita kurangin 1. Sama dengan 23,5. Dan ini untuk bagian belakang ya, pola bagian belakang. Maka di sini antara depan dan belakang itu ada selisih 2 cm ya untuk polanya. Maka garis C ini kita buat 23,5 cm. Dan titik ini kita sebut dengan C1. Kemudian kita cari untuk lingkar pinggang. Di sini lingkar pinggang 84, kita bagi 4. Kemudian kalau depan tadi tambah, di belakang kita kurangin 1. Kemudian kita tambah 3 cm untuk kupnat. Sama dengan 23 cm. Ini untuk bagian belakang atau pola belakang.
Maka di sini kita buat 23 cm ya. Dari sudut D ini kita geser 23 cm. Dan ini kita sebut dengan D1. Kemudian kita buat untuk lingkar pinggulnya. Di sini lingkar pinggul 104, kita bagi 4, kemudian dikurangin 1 sama dengan 25 cm. Ini untuk bagian belakang. Maka garis E ini adalah 25 cm. Dan titik ini kita sebut dengan E1, kemudian kita tinggal pertemukan ya menggunakan penggaris pinggul. Caranya teman-teman bisa lihat ya. Kalau bisa sambil dipraktekin supaya lebih jelas dan paham. Kurang lebihnya cara menggarisnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita buat untuk lingkar ketiaknya ya atau kerung lengannya. Tapi sebelum membuat kerung lengan, di sini kita cari dulu untuk lebar punggungnya. Caranya dari garis B ke C ini kita ambil tengah-tengahnya seperti tadi di pola badan depan ya. Kemudian kita buat garis bantu. Seperti ini, kemudian kita cari untuk lebarnya ya. Kalau untuk lebar punggung, di sini dari bahu ini kan tadi 20, di sini kita kurangin setengah senti saja menjadi 19,5 di sini. Kemudian kita pertemukan dari B1. Teman-teman bisa ikutin cara menggarisnya. Kemudian kita gunakan penggaris lingkar ketiak ya. Kalau tadi di bagian sini, sekarang kita balik ya seperti ini yang agak lurus sedikit. Ini untuk pola bagian belakang. Kita menggarisnya sepantasnya saja ya, jangan terlalu memaksakan. Kira-kira seperti ini hasilnya. Kemudian kita cari untuk kupnat ya. Untuk kupnat sama ya, 1/10 dari lingkar badan. Tadi 9,8 mili. Kalau untuk ujung kupnat ya, kalau tadi depan turun, kalau ini kita pasin aja ya ke garis ini. Kalau turunnya juga sama, 12 cm dari garis lingkar pinggang. Kemudian kita pertemukan menggunakan penggaris lurus. Kemudian kalau untuk kupnatnya sama ya, di sini 3 cm, maka geser dari garis 1,5 ke kiri, 1,5 ke kanan. Di sini titiknya. Kemudian kita pertemukan. Caranya teman-teman seperti tadi ya, pola badan depan. Kira-kira seperti ini untuk hasil polanya. Sekarang kita tinggal potong untuk pola badannya. Dan perlu diketahui pola ini belum termasuk kampuh. Dan seandainya teman-teman ingin membuat gamis atau blus, tinggal ditambahin ke bawah ya, untuk panjangnya bisa disesuaikan. Oke, sekarang kita tinggal potong dulu ya sebelum membuat pola lengan. Di sini teman-teman bisa ditambahin langsung kampuh ya, tapi di sini saya akan potong sesuai pola aja, belum termasuk kampuh. Teman-teman silahkan kalau mau ditambahin kampuh. Dan ini sudah saya potong, kira-kira hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat pola lengannya ya, tapi sebelum membuat pola lengan, kita harus ukur dulu untuk lingkar ketiaknya ya, sebagai patokan nanti saat membuat lengan. Caranya seperti ini, cara ngukurnya.
Di sini untuk lingkar ketiaknya ada 48 cm. Kemudian kita catat dulu ya untuk lingkar ketiaknya. Lingkar ketiak ada 48 cm. Oke, sekarang kita tinggal buat untuk pola lengannya. Caranya seperti ini ya, teman-teman. Kita ambil kertas, kemudian kita lipat dua seperti ini. Ya. Kemudian kita buat garis bantu dulu. Kemudian kita cari untuk tinggi puncak lengan ya. Teman-teman bisa simak caranya atau rumusnya. Jadi kita ambil dulu untuk catatannya ya. Jadi patokannya adalah dari lingkar ketiak ya, perlu diingat. Jadi di sini lingkar ketiak 48, kita bagi 4 sama dengan 12 cm. Kemudian kita tambah 1 cm teman-teman ya. Supaya nanti untuk lingkar lengannya di sini tuh nggak terlalu lebar, maka saya tambah 1 cm menjadi 13 cm. Dan ini adalah tinggi puncaknya ya, dari sini kita turunin 13 cm. Lalu kita buat garis bantu lagi di sini. Kemudian untuk menentukan lingkar lengan bagian sini ya, lingkar lengan bagian atas, caranya adalah dari lingkar ketiak ini kita bagi 2, 48 kita bagi 2 sama dengan 24 ya. Kemudian kita ambil meteran kita tandain angka 24-nya, kita taruh di sudut. Kemudian garis 0 kita sentuhkan ke garis ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita pertemukan dari sudut ke titik. Seperti ini. Kemudian ini adalah 24 ya, garis ini 24 cm. Kemudian kita bagi 3. 24 dibagi 3 sama dengan 8 cm. Di sini. Kemudian kalau titik ini kita turunin 1 cm. Kalau titik ini kita naikin 1 cm. Dan kemudian kita pertemukan ya titik-titiknya. Caranya teman-teman bisa lihat, bisa disimak. Kurang lebihnya seperti ini. Kita buatnya sebagus mungkin ya untuk lengkungannya. Karena di sini saya nggak mempunyai penggaris untuk kerung lengan. Saya menggunakan penggaris ini ya. Kurang lebihnya seperti ini. Kemudian kita buat lagi garis untuk bagian titik sini, kita naikin 1 cm. Kemudian kita tinggal garis seperti ini. Kita buat garis sebagus mungkin ya. Nanti sambil dipotong sambil dirapiin. Oke, dan ini udah jadi ya untuk kerung lengannya. Kemudian kita cari untuk panjang lengan. Di sini panjang lengan 56. Dari ujung sini kita kasih 56 cm.
Dan ini kita buat garis lurus dulu. Kemudian untuk lingkar lengan bagian bawah ya di sini. Di sini saya kasih 13 cm ya. Kemudian kita pertemukan ya dari atas ke bawah. Kita buat garis lurus saja dulu. Kemudian kita cari untuk bagian siku atau sikut. Jadi panjang lengan kita bagi dua. 56 dibagi 2, 28. Di sini, maka di sinilah titik untuk membuat siku atau sikut. Kemudian garis ini kita kurangin 1 cm ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat garis lengkung. Kita pertemukan ke atas. Kemudian kita garis lurus ke bawah. Dan ini dia pola lengannya udah jadi. Sekarang kita tinggal potong. Untuk cara motongnya teman-teman bisa simak. Kita memotongnya bagian luar sini ya, jangan bagian dalam. Kemudian kalau bagian sini kita potong bagian yang spidol hitam ya, atau yang garis lengkungnya. Kemudian polanya kita buka seperti ini. Kemudian kita potong bagian sini ya. Kita ikutin sesuai spidol hitam ini sambil kita rapiin ya, kalau kurang bagus sambil dibenerin. Dan ini udah jadi ya pola lengan, dan ini kita tandain. Kalau untuk bagian sini adalah bagian depan. Kalau bagian sini adalah bagian belakang. Dan ini dia polanya udah jadi. Kurang lebihnya seperti ini. Buat teman-teman yang ingin belajar membuat pola dasar baju wanita dengan ukuran atau size yang lain, teman-teman bisa lihat di deskripsi. Nanti linknya saya taruh di situ dari ukuran S sampai double XL. Oke, terima kasih sudah menyimak video saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.